Dari kemegahan alamnya yang menghijau, hingga denyut nadi kotanya yang ramai, setiap sudutnya menyimpan kisah yang memikat. Di antara kesibukan masyarakat, suara alam memanggil, mengajak menuju sebuah keajaiban. Jalan kini semakin mulus. Program perbaikan jalan adalah sebuah janji. Tak ada lagi rintangan, hanya kemudahan yang terbentang. Anda kembali dalam VVIP Kabupaten Balangan dan sekarang saya sudah berada di Sawang, anak desa Mamigang, salah satu lokasi yang menjadi fokus untuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan atau yang menjadi program dari Bupati saat ini. Dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Bupati dan kali ini ditemani oleh Bapak Gunantio selaku Dandim yang juga berkolaborasi dalam program pembangunan infrastruktur ini. Dan kalau kita lihat di pemirsa, ini ada perbedaan ya Pak ya, yang di sini yang sudah dibangun kita lihat sudah mulus jalannya dan di sini berarti bisa dibilang yang belum, yang masih dalam proses pembangunan. Ya, kita langsung ngobrol-ngobrol nih Pak. Ini kan menjadi salah satu program yang sangat inovatif begitu ya Pak, adanya pembangunan infrastruktur di semua lini. Nah kalau dari jalan ini kenapa sih daerah ini yang dipilih yang menjadi fokus utamanya? Yang pertama di sini ada objek wisata air terjun Batarius. Itu kalau kita kembangkan bisa menjadi andalan Kabupaten Balangan untuk menarik wisatawan domestik untuk berlibur ke Balangan. Kemudian yang selanjutnya jalur sini adalah jalur perkebunan masyarakat, kebun buah masyarakat. Dan setiap tahun ini berbagai buah-buahan diangkut melalui akses jalan yang kita bangun. Tadinya ini jalan setapak, mereka sangat susah mengangkut hasil pertanian, tapi begitu kita bangun mobil sudah bisa masuk gitu. Nah harapan kita ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi di daerah sini. Baik, untuk perbedaan yang signifikan setelah dan sebelum ini dibangun seperti apa? Nah kalau di ini dulu jalan setapak. Benar-benar jalan setapak yang tidak bisa dilewati kendaraan? Iya. Hanya motor saja berarti ya? Motor aja gitu kan. Itu pun sulit katanya Pak Dandim ya? Bisa jatuh gitu kan. Baik. Kasihan masyarakat. Tapi setelah ada gitu kan akses jalan ini, mereka sangat berterima kasih dan sangat bersyukur sekali. Yang tadinya bisa mengangkut durian cuman sedikit, tapi begitu sudah terbangun jalan, sudah bisa pakai mobil gitu kan, dalam jumlah banyak bisa mengangkutnya gitu. Baik, kita lanjutkan perbincangan tadi ya Pak Dandim, kan ini ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kodim 1001 HSU Balangan. Nah, kolaborasi seperti apa sih? Kami kemarin dari Pak Bupati intinya berkolaborasi bahwa di TNI ini kan kita ada program karya bakti yang intinya kita membantu kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Dan kebetulan Pak Bupati juga memiliki program melalui visinya menata kota dan membangun desa. Sehingga ini sangat tepat dan kami siap membantu Pak Bupati dalam membangun infrastruktur khususnya jalan Mbak. Karena di daerah Balangan ini sendiri masih banyak kampung-kampung yang jauh dari kota, istilahnya pelosok Mbak. Dan yang masyarakatnya banyak namun tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Khususnya roda 4, apalagi roda 2 saja kadang-kadang susah dilalui Mbak, apalagi sudah cuaca hujan. Sehingga kemarin Pak Bupati menyampaikan kolaborasi dengan TNI, khususnya Kodim 1001 HSU Balangan, dan kita siap membantu Pak Bupati untuk mempercepat pembangunan khususnya di daerah pelosok ini. Baik, seperti yang tadi Pak Dandim bilang, di sini kecil sekali ya, hanya jalan setapak dan tidak ada batu-batunya sama sekali, bahkan hanya tanah lumpur dan kalau hujan berarti sama sekali tidak bisa lewat, tidak bisa diakses dan ini tentu akan menyulitkan warganya. Nah, selain dengan kolaborasi yang dilakukan dengan Kodim 1001 HSU Balangan ini, apakah pernah ada kolaborasi lain? Dulu pernah kita kerjasama dengan pihak ketiga, tapi begitu mereka kerja, mereka dengan berbagai kendala cuman bisa melaksanakan kegiatan 20%. Akhirnya kami minta bantu Pak Dandim. Ada beberapa titik yang bukan hanya di sini, misalnya membuka konektivitas Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi. Itu juga dilaksanakan oleh Kodim Pulau 01 Amuntai Balangan. Semua kegiatan yang kami serahkan ke Pak Dandim, ini semuanya lancar dan
dikerjakan 100%. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dandim dan seluruh keluarga besar Kodim HSU Balangan yang telah memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan pedesaan di Kabupaten Balangan. Untuk target kedepannya seperti apa untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur ini? Target kita untuk jalan ini kita selesaikan sampai ke titik air terjun Batarius. Yang wisata Iya. yang sudah disebutkan oleh Iya. Bapak ya? Aha. Sehingga rencana kita untuk menjadikan Batarius sebagai destinasi andalan Balangan. Baik, jadi sebenarnya dari pembangunan infrastruktur ini yang dipercepat ibaratnya ya, ini bisa membuka atau mengembangkan sektor-sektor yang lainnya juga. Ekonomi tentunya jadi terbantu dengan ada peningkatan ekonomi juga di sektor pariwisata juga otomatis akan terbuka juga. Nah, dengan adanya ini harapan kedepannya seperti apa? Tentunya kalau kami dari TNI dengan adanya pembangunan infrastruktur yang luar biasa dari Bapak Bupati ini, Mbak, ini jadi masyarakat ekonomi lebih meningkat karena seperti disampaikan Bapak Bupati bahwa di sini merupakan sentranya perkebunan buah-buahan. Banyak durian, Mbak, mau macam-macam, ada yang warna merah, ada warna kuning, warna putih, kemudian ada semacam duku itu kelengkeng, Mbak, belum rambutannya. Kelengkeng hutan, Mbak, itu luar biasa banyak dicari orang juga di sini, Mbak. Sehingga sebelumnya kan masyarakat hanya mungkin pakai sepeda motor, pakai gerobak, atau kadang-kadang dipanggul. Ya, Mbak, kalau udah hujan nggak bisa masuk. Makanya kemarin Pak Bupati kolaborasi dengan Kodim, dan tentunya Kodim tidak sendiri, Mbak. Kami dengan masyarakat sekitar, sehingga kami mengerjakan ini bukan hanya tentara aja, Mbak, tapi sama warga. Sehingga warga ikut membangun jalan ini, sehingga saling merasakan semuanya. Sehingga ya mereka merasa senang juga dengan jalan ada ini, Mbak. Jadi ekonomi tentunya kalau ekonomi meningkat, masyarakat akan lebih sejahtera. Yang dulu mengangkut hasil mungkin perkebunan dengan motor atau ini bisa dengan pick up mungkin, Mbak. Kendala untuk merealisasikan ini? Karena sumber daya alam bidang pariwisata ini kebanyakan di kawasan. Akhirnya kita kan meminta izin ke Kementerian Kehutanan. Nah, ini yang menjadi kendala kita selama ini. Berarti perizinan ya, Pak ya? Perizinan. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ini kan diizinkan. Berarti berapa lama lagi kira-kira targetnya? Target kita mungkin 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan semuanya sudah rampung. Semuanya sudah mulus, kita aspal, nanti kan jalannya. Kalau udah maju, udah semuanya bagus, otomatis semuanya terbuka potensi. Caranya udah mau cita-cita dengan warga membuat lahan yang seperti apa ya, Mbak? Mungkin berhenti di satu titik, akhirnya diangkut rame-rame ke arah Batarius itu, Mbak. Saya penasaran deh mau ketemu warga. Kita ke sana kali ya cari-cari warga. boleh. Kita coba ulik testimoninya seperti apa. Iya. Mari, Pak. Wah, airnya benar-benar jernih ya, Pak ya. Iya, ini kan air pegunungan. Haha. Di sana belum ada tercemar apapun. Ini bisa jadi potensi wisata yang luar biasa ketika sudah terbuka semuanya. Nah, Iya. itu kayaknya ada warga kita panggil ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Boleh. Mari, Pak. Namanya siapa, Pak? Osman. Oh, Bapak Osman. Oke, pemirsa, ini ada salah satu warga yang bisa kita ajak ngobrol nih ya. Pak Osman, gimana nih manfaat apa yang dirasakan ketika adanya pembangunan jalan ini? Kalau dulu jalan ini sangat sulit sekali. Kalau sudah adanya jalan ini, memang perasaan itu ya lumayannya 25% ya itu. Karena kami rasakan selama sejak tahun yang lalu-lalu kita mendapatkan di tahun 2021 ini saja Pak Bupati kami ini sudah menjadi Bupati, kami angkat sebagai Bupati ini. Lalu ini sangat luar biasa sebenarnya kebanggaan kami dan Bapak ini. Nah, kan sidin 2 periode kan kami lanjutkan. Nah, ini lalu kan menurut kita asid badan dan kita ini sangat bagus sekali. Cuma lagi menyambung Bapak Malai Sawang, rencananya ke Batarius, Pak. Batarius cuma kan di Janang. Dan menyimpang lagi ulun meminta sampai ke wadah kita ke RT 6 Kulihai. Itu aja. Baik. Ya. Iya. Nanti atas info kita itu aja Mbak yang bisa kita infokan. Nah, Baik. kami serahkan pada Pak Bupati. Baik, berarti memang dirasakan kemudahan akses yang sangat punya manfaat dan juga kemudahan ya untuk Bapak, terutama untuk hasil pertaniannya jadi lebih mudah. Mudah, untuk mudah, Pak. diakses. Mudah. Baik. Ya.
Terima kasih Bapak. Sama-sama. Iya pemirsa, tadi manfaatnya memang sudah benar-benar terasa oleh warga langsung dari program-program inovatif yang dibuat oleh Bapak Bupati. Dan ternyata memang bukan hanya di bidang infrastruktur saja ya Pak, tentunya masih banyak sekali sektor-sektor yang dibangun oleh Pak Bupati. Kita belum membahas di sektor pendidikan dan UMKM, kesehatan juga belum. Berarti besok kita ulas. Ya, besok kita akan ulas pengembangan dan juga program-program inovatif di bidang UMKM dan pendidikan dan juga kesehatan. Jadi kemana-mana tetaplah bersama kami dalam VVIP Kompas TV.